Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari Finpro kami yang bertema pembuatan model 3D objek dengan fotogrametri jarak dekat. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Dari yang pertama ada Iman Taufik Rohman, kedua Iksan Yoga Adiansyah, ketiga Muhammad Hilmi, keempat Benita Falda, dan yang kelima saya sendiri Muhammad Hanif Jundin. Selanjutnya akan saya serahkan pembahasan pertama yaitu align foto yang dimulai dari Benita. Oke, jadi yang pertama, setelah add foto, kita melakukan align. Di sini align dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik yang muncul pada gambar. Kami menggunakan akurasi high agar gambar dapat memiliki akurasi yang tinggi dan lebih baik. Key point limit yang kami gunakan juga sebesar 40.000 agar memungkinkan Metashape menemukan poin penting sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya yaitu kami mengoptimize kamera yang ada dengan menceklis semua parameter. Lalu selanjutnya kami melakukan detect marker dengan pengaturan sirkular 12 bit dan toleransi 50 untuk melakukan pembenahan marker pada semua foto yang tidak sesuai dengan letak target. Setelah kami melakukan pembenahan marker, selanjutnya kami masukkan nilai jarak antara kedua target. Hal ini dilakukan sebagai titik referensi untuk sistem koordinat dan sebagai pendefinisian skala. Jarak yang dimasukkan dapat secara akurat menentukan skala dan ukuran objek di dalamnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Hanif. Selanjutnya adalah pembuatan dance cloud yang akan dibahas oleh Iman. Oke, selanjutnya adalah pembuatan dance cloud. Jadi, dalam pembuatan dance cloud ini adalah pembuatan dance cloud sendiri bertujuan untuk memungkinkan menghasilkan visualisasi model cloud titik padat berdasarkan perkiraan kamera. Selanjutnya, dapat dinilai dari kedalaman untuk setiap kamera yang digabungkan menjadi satu bagian dance cloud ini sebagai dasar dalam pembuatan mesh dan model DEM. Dalam pembuatan dance cloud kita dapat lakukan dengan cara workflow lalu build dance cloud. Lalu nanti akan muncul kualitas dari yang ingin kita gunakan. Dari sini kami menggunakan kualitas high dengan parameter melihat dari kemampuan komputer yang kami gunakan dalam pemrosesan. Apakah memungkinkan atau tidak? Karena kami mengajar penelitian yang akurat, maka kami menggunakan kualitas high. Selanjutnya, pada menu Advanced, dapat dilihat adanya depth filtering yang menunjukkan cara perlakuan terhadap seleksi titik-titik dari dance cloud sebagai outlier. Biasanya akan disisipkan titik yang memiliki selisih terhadap titik lainnya sangat jauh, baik itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kita dapat memilih menggunakan mode rendah atau mild, mode sedang atau moderate, mode tinggi atau agresif, atau tidak sama sekali dengan cara menonaktifkannya. Untuk mode rendah ini biasanya digunakan ketika adanya kedetilan yang lebih baik di fitur-fitur yang kecil. Sedangkan metode agresif ini digunakan ketika tidak ada fitur kecil yang dianggap penting, sehingga digunakan untuk memilih sebagian besar outlier. Jika kita ingin mengambil posisi aman, dapat dilakukan dengan menggunakan metode moderate, tidak agresif, dan tidak rendah yang di sini ya. Lalu, tidak disarankan untuk memilih mode disable karena defiltering ini akan diperoleh titik-titik dance cloud yang tidak diseleksi sebagai outlier sehingga banyak titik yang tidak berguna sebenarnya. Nah, dapat dilihat hasil dari dance cloud ini seperti ini lebih padat daripada model sebelumnya itu align foto yang dimana titik-titiknya sangat berjauhan. Terus di dance cloud ini juga titik-titiknya sudah bergabung menjadi bentuk yang sesuai, bisa dilihat sendiri ya. Oke, mungkin dari pembahasan Discord itu aja. Kemudian adalah pembuatan width mesh yang akan dibahas oleh Hilmi. Selanjutnya adalah width mesh itu sendiri digunakan untuk mengikat hasil dan slot jadi lebih tertutup sehingga menghasilkan hasil 3D yang lebih halus atau bisa dibilang lebih rapi. Untuk sendiri kita bisa mengeklik workflow kemudian klik build mesh dan setelah itu akan muncul pilihan
mesh parameter. Untuk surface type ada dua pilihan, ada height field dan arbitrary. Kenapa di sini kita menggunakan arbitrary? Karena arbitrary digunakan untuk model 3D umum seperti bangunan, patung, dan lain-lain. Untuk source datanya sendiri, kita menggunakan depth map untuk memperoleh hasil dan tingkat detail yang tinggi. Untuk parameter face count, sebenarnya ada pilihan dari low, medium, hingga high. Tapi di sini kita menggunakan settingan high, dikarenakan face count ini menentukan jumlah polygon mesh yang akan dihasilkan. Selain 3 pilihan di atas, juga terdapat 2 pilihan tambahan, yaitu interpolation dan point glass. Untuk interpolation sendiri, itu ada 2 pilihan, yaitu interpolated dan extrapolated. Dan di sini kita menggunakan interpolated. Interpolated mode itu memungkinkan kita untuk menghilangkan beberapa gap di antara foto yang tidak terproses secara sempurna. Jadi akan diinterpolasi secara otomatis sehingga foto itu menutup dan membentuk hasil 3D yang lebih rapi. Selanjutnya kita mencentang yang calculate vertex color. Ini fungsinya untuk memberikan warna, dan kita juga mencentang yang reuse depth maps untuk memudahkan processing 3D karena dia menggunakan depth maps yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah pembuatan build texture yang akan dibahas oleh Yuga. Untuk lebih memfokuskan objek yang digunakan, kita dapat menggunakan freeform selection untuk menghilangkan fitur delete object. Nah, tekstur sendiri digunakan untuk membentuk tekstur model 3D dari detail foto. Kita gunakan tipe tekstur yaitu diffuse map, digunakan untuk mendefinisikan warna dan pola objek foto. Lalu untuk mode mappingnya kita menggunakan Keep UV. Keep UV ini dapat menghasilkan atlas tekstur map menggunakan parameterisasi tekstur terkini, bisa digunakan untuk membangun kembali atlas tekstur menggunakan resolusi berbeda atau menghasilkan atlas untuk model yang diparameterkan dalam perangkat lunak eksternal. Lalu mode blending yang kami gunakan adalah mosaic. Mosaic ini dapat memadukan komponen frekuensi rendah tumpang tindih gambar untuk menghindari masalah jahitan, rata-rata terimbang, maupun bergantung pada sejumlah parameter termasuk kedekatan piksel yang dimaksud dengan pusat gambar. Sedangkan tinggi komponen frekuensi yang bertanggung jawab atas detail gambar diambil dari satu gambar itu untuk menyajikan resolusi yang baik untuk area yang diminati, sementara tampilan kamera hampir normal permukaan direkonstruksi pada titik-titik itu. Untuk kesimpulannya, pemodelan 3D merupakan pembentukan satu atau lebih objek yang bertujuan mendesain objek agar terlihat seperti di dunia nyata. Untuk mendapatkan hasil model 3D, diperlukan beberapa tahapan, yakni meliputi align foto, yang isinya akan memunculkan titik-titik tie point selanjutnya, scale bar sebagai pengganti titik kontrol dengan parameter jarak, generate dense cloud untuk menghasilkan titik tinggi tiap titik, build mesh berbentuk model 3D, dan build tekstur sebagai pewarnaan dan teksturing terhadap hasil mesh 3D yang bersumber dari foto itu sendiri. Demikian dari presentasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.